Assalamu alayka Zainal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu ucapan seorang ulama tentang bagaimana tolak ukur majelis kebaikan. Sebagian dari kita kadang ada yang tanya, Habib, saya majelis ini kok gak anu nggih, boten sae ngoten lho. Pulang dari majelis bukan tambah tenang tapi tambah ngamuk, hadirin. Nah, ini kita akan membahas bagaimana tolak ukur yang dikatakan majelis baik itu seperti apa sih. Dan juga dengan kalam ulama ini kita bisa memilih nanti tontonan ceramah yang ada di YouTube. Karena YouTube niku ibaratnya pasar, hadirin. Gak semua yang dijual di pasar itu baik. Di pasar itu ada jual makanan, minuman, baju, ada juga yang jual pisau. Di YouTube juga begitu. Tidak semua kajian itu bisa kita cerna, bisa kita ambil. Nah, terus agar kita tahu majelis ini, tontonan ini baik, bagaimana kita tahu? Kata ulama, salah satun min alamati majalisil khairi. 3 tanda majelis itu adalah majelis yang baik. Panjenengan hadir di majelis semacam ini, monggo istiqomah. Kenapa? Pasti baik. Karena banyak sekarang bungkus kados baik, tapi dalamnya itu adalah tafrish, perpecahan, hadirin. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Ahmad Al-Haddad bin Thahir Al-Haddad, beliau mengatakan seorang dai, kiai, habib atau siapapun penyampai itu ada 4 macam. Orang dai itu ada 4 macam. Pertama, dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kedua, ada dai itu yang mengajak kepada perpecahan. Maksudnya bagaimana? Pakaian ge pakaiannya ustad, nyunnah ge sami nyunnah, podo-podo sunai. Cuman yang disampaikan itu sesuatu yang bikin perpecahan, hadirin. Kita harus pandai memilah dan memilih. Yang ketiga kata beliau adalah ada dai yang mengajak bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Misal nggih, kula misalnya sanjang panjenengan. Pokoknya majelis yang baik itu al-muflihin, sing liyane gak apik. Berarti saya tidak mengajak kepada Allah. Saya sekarang mengajak kepada majelis saya. Atau mungkin saya punya thariqah, tarekat gitu loh. Lah itu tarekat yang bagus yang lain saya nafikan, tarekat saya sendiri saya unggulkan. Kalau ada ustadz semacam ini, niku intine tidak mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada thariqahnya sendiri. Gak apik, hadirin. Itu yang keempat. Yang kelima adalah itu yang ketiga. Yang keempat adalah seorang dai yang mengajak kepada kejelekan namun bungkusnya adalah bungkus kebaikan. Kita kembali kepada kalam ulama. Bagaimana tolak ukur majelis ini dikatakan baik? Agar kita bisa memilihnya. Yang pertama, kata ulama adalah ayyadhkura ni'matallah likayyashkurullah. Majelis di mana di situ dijelaskan nikmat-nikmatnya Allah agar hadirin bisa tambah syukur dumateng Gusti Allah. Pokoknya ada majelis di situ disebutkan bagaimana nikmat, diingatkan bagaimana pentingnya iman dan Islam, diingatkan bagaimana pentingnya majelis, bagaimana sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Oh, berarti majelis iki api. Kenapa? Ingatkan kepada kita agar kita syukur, hadirin. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Maksudnya bukan syukur alhamdulillah. Syukur itu bukan cuma ucapan alhamdulillah. Syukur itu apa yang diberi oleh Allah kepada kita dari kenikmatan, kita salurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikasih mata, kasih mata kenikmatan. Tapi kalau mata digunakan kepada yang haram, berarti panjenengan tidak syukur kepada Allah. Orang dikasih kaki, kalau kita gunakan kaki ini untuk jalan kepada maksiat atau mungkin kepada riba atau mungkin kepada yang lainnya, maka kita sekarang enggak syukur kepada Allah. Makanya majelis yang baik itu adalah majelis yang kita
yang di dalamnya disebutkan nikmat-nikmat Allah agar kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, kita ini di dalam badan saja bagaimana keajaiban badan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Terus kita lupa untuk syukur. Contoh saja contoh. Saya teringat kalau nate ningali video, mungkin ada yang juga pernah di YouTube ngelihat namanya Harun Yahya. Harun Yahya ini ilmuwan barat, ya. Itu memadukan ilmu dan teknologi dengan ayat Al-Quran. Beliau waktu itu videonya membahas tentang hidung itu. Saya pas kebetulan ngelihat, subhanallah, hidung itu Allah berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Cuman kita jarang syukur. Contoh, pas waktu itu video itu, ternyata hidung ini hadirin, Allah menciptakan di dalam itu ada 3 lapis. 1, 2, 3. Kalau ada rangsangan, seperti mungkin asap, debu, itu masuk ke lapisan 1. Kalau gak nutut, gak kuat, masuk lapisan 2. Kalau gak bisa teratasi, masuk lapisan 3. Kalau sudah 3, dikembalikan oleh tubuh tadi itu dan berupa menjadi bersin. Asim. Kadang kita kan konten masuk belum sampai ke lapisan ketiga, terus gak sido. Kan kadang begitu. Karena rangsangannya begitu. Subhanallah. Kita gak syukur dengan hal semacam ini. Bahkan kata beliau, lapisan-lapisan tersebut ada urat saraf yang menyambung kepada otak. Maknanya apa? Rangsangan bau apapun bisa mengingatkan kita kepada apa yang kita cium sebelumnya. Misal yang bagus, minyak, nggih. Parfum niku yang mahal kan parfum Gaharu niku lho, Pak. Itu 3 mili 3 juta hadirin. Nggih. Itu kalau dioleskan, panjenengan mungkin pernah selaman kepada para habaib ta, kiai ta, cium. Katose minyake Habib Fulan nih. Tiba-tiba pas satu saat panjenengan cium aroma semacam itu. Lah, di lapisan pertama sampean eling. Iya. Koyok minyake Habib iki. Subhanallah. Itu loh hadirin. Itu nikmat dari Allah. Kita kadang enggak sadar. Itu kalau bagus, kalau yang kita cium bagus. Begitu juga kalau yang kita cium enggak bagus, enggak baik. Sewu gas beracun niku lho, Pak. Yo bahasa kasar entut lah. Nggih. Entute kadang entute anak, ono ciri khasnya hadirin nggih. Modelnya koyo anu iki. Kenapa? Di sini ada urat saraf yang nyambung ke otak yang bisa mengembalikan memori yang pernah kita cium dari bau sebelumnya. Cuman kita jarang mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat yang namanya badan ini. Kalau misalkan manusia tahu bagaimana keajaiban yang Allah berikan kepada badan, Masya Allah akan syukur kepada penciptanya. Kalau sudah syukur akan ditambahi dengan kenikmatan yang lain. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kalian akan ditambahi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kadang juga coba lihat. Allah ini memberikan kepada kita makanan, minuman. Terus yang ngatur untuk urusan nanti digunakan gizi, digunakan untuk ke empedu, ke ginjal, ke jantung, semuanya Gusti Allah. Saya ngatur sinten? Gusti Allah. Kalau kita yang ngatur, gak ada waktunya hadirin. Allah beri kepada kita fasilitas ini hanya untuk kita beribadah kepada Allah. Untuk fasilitasnya ta'atur no. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, untuk taat. Adapun prosesnya taat, prosesnya hidup, makan, minum, semuanya prosesnya diatur oleh Gusti Allah. Coba sampean makan, nggih. Apa sing enak? Sate nggih. Makan sate. Setelah makan subhanallah, itu gizinya daging, itu dicepakno mbek Gusti Allah. Diaturno. Nanti minum air yang banyak dimasukkan ke ginjal. Semua. Adapun sisa-sisa dimasukkan untuk pengeluaran tadi itu. Coba lihat, andai kita yang ngatur. Ayo sampean, mari mangan, dilek, yopo, ngatur ngene-ngene.
Piatur ngene-ngene, gak ada waktunya hadirin, gak punya waktu gitu. Lah ini kadang nikmat semacam ini tidak kita syukuri. Yang mana kalau kita tahu kenikmatan yang besar tadi ini, bagaimana Allah menciptakan, pasti seorang manusia tidak akan bisa menghitungnya dari kenikmatan tersebut. Kapan sadar? Pas sakit baru tahu. Kena ginjal baru. Kena jantung, naudzubillah, mugi-mugi sehat semuanya. Oke. Makanya tidak ada majlis yang baik kecuali tanda yang pertama adalah menyebutkan nikmat dari Allah yang dengannya kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin, ada ulama mengatakan, panjenengan kalau mau syukur, alhamdulillah atas semuanya yang diberi oleh Allah, kenikmatan, nggih duwe, nggih anak istri yang soleh-soleh semuanya. Termasuk ada ulama mengatakan begini, sunnah nggih, pagi hari kita bersyukur atas dijadikannya kita umat Kanjeng Nabi. Gimana Arabe, coro Arabe ngeten. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Gusti, alhamdulillah syukur saya. Kenapa? Dijadikan umat Kanjeng Nabi. Loh kenapa? Karena umat Kanjeng Nabi itu umat yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Umat Kanjeng Nabi dikatakan ummatan marhumah, umat sing dimanja. Maksudnya bagaimana? Umat yang amalnya sedikit tapi dibayar oleh Allah dengan pahala yang banyak. Bayangno, nggak ada umat seperti ini di sebelum-sebelumnya. Dulu orang itu kalau misalkan mau sholat itu tempatnya harus tertentu, waktunya tertentu, di lainnya nggak boleh. Umat Kanjeng Nabi dimanapun yang penting suci itu boleh dijadikan tempat sholat. Kalau tanglet jenengan, sholat di kamar mandi saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged. Sholat di kamar mandi boleh enggak? Boleh selama tidak terlihat najis. Kalau ada najisnya bagaimana? Enggak boleh. Loh, apa boleh? Boleh. Selama tidak ada najis, kenapa? Boleh. Hanya makruh. Kenapa? Takut menghilangkan khusyuk gara-gara bau di kamar mandi. Umat Kanjeng Nabi sholat di tempat sampah. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged, boleh selama tidak ada kotoran atau najis di situ. Kalau kotoran selama tidak najis gak ada masalah. Lah ini umat Kanjeng Nabi mau ibadah manapun semuanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur jadi umat Kanjeng Nabi. Ya, ummatan marhumah, umat yang memang dikeluarkan di akhir zaman tapi insya Allah dimasukkan surga lebih dulu dari umat yang lainnya. Amin Allahumma amin. Belum lagi bagaimana Allah mengganjar pahala atau ada pahala dari amalan-amalan kita setiap harinya. Umat Kanjeng Nabi mesem lo dibayar. Napa? Husnudzon. Lek mesem sih ada usaha mesem. Napa? Husnudzon di hati niku lo dibayar. Meneng tok zaman, ada orang lewat ya, sampean meneng ngarepe omah, ada orang lewat. Bagaimana biar dapat pahala? Pas lewat husnudzon. Oh, tiang api iki Masya Allah orang baik. Gitu tok loh diberi pahala oleh Allah. Makanya sampai malaikat Jibril mengatakan fawa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad mimman halak kaifa halak. Kata malaikat Jibril, aku yo heran kepada umat Kanjeng Nabi kok bisa masuk neraka. Kebangetan, kenemenan berarti. Dia punya nabi penjuru syafaat, pemberi syafaat. Bahkan poro ambiya nanti itu minta syafaatnya kepada Nabi kita Muhammad hadirin. Lah umat Kanjeng Nabi ini sudah ibaratnya sudah ada di kantong beliau. Wis dijamin. Tidak ada umatku kecuali semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Makanya Jibril sampai heran, kok bisa umat Kanjeng Nabi yang punya nabi, penjuru syafaat, belum lagi setiap amalan-amalan yang kecil itu loh diganjar oleh Allah. Terus masih masuk neraka. Waduh, parah berarti. Ayo, untuk urusan apapun kalau kita ngomong sholat berpahala biasa hadirin. Sholat sunnah pahala biasa. Hal yang sifatnya syahwat nih dulu diberi pahala. Dalam riwayat disebutkan ada beberapa orang datang kepada Nabi, orang miskin. Tanya, wahai Kanjeng Nabi, kami orang miskin.
Kami iri sama orang kaya. Loh kenapa kata Nabi? Nggih, kalau kami sholat, mereka orang kaya juga sholat, pahalanya sami. Mereka puasa, kami juga puasa, pahalanya sama. Tapi ketika orang kaya itu sedekah, kami mboten saged, tidak bisa kita sedekah, kita nggak punya uang. Terus bagaimana biar menyamai mereka? Lihat apa kata Nabi. Nabi mengatakan sedekah itu apa harus dengan uang? Tidak, sedekah itu setiap panjenengan bantu orang niku pahala nih sedekah. Panjenengan mesam niku loh, mesam senyum itu sedekah. Semua apapun tasbih, tahlil, ucapan, semua yang baik itu sedekah. Sampai Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nyun sewu, urusan kumpul dengan istri itu loh sedekah. Apunten, melampiaskan hawa nafsu. Untuk nafsu ini kan seakan-akan sesuatu yang konotasinya jelek toh. Tapi di dalam Islam selama dilampiaskan kepada tempat yang baik, istri sendiri, niku loh pahala. Kalau bukan umat Kanjeng Nabi tidak bisa hadirin. Makanya syukur kepada Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan jaminan dari Nabi. Nabi mengatakan, aku berharap setengah dari penduduk sorga adalah umatku. Bayang no, sorga 8 lantai, 8 tingkat, macam-macam itu. Ada pintunya, pintu ahli puasa namanya pintu Royan. Sing biasanya istiqomah puasa Senin Kemis, lek bapak-bapak jarang poso, lek Ramadan poso sampean nggih. Sampean poso apa? Arafah ya mungkin Arafah. Ramadan iya lek gak mokel. Tapi minimal ada pintu namanya Ar-Royan untuk siapa? Untuk mereka orang sing ahli puasa. Ada juga namanya pintu duha. Pintu duha bagi siapa? Bagi orang yang sergep sholat duha masuk ke dalam surga lewat pintu duha. Ki modele gak ono sing duha. Lek suha iya, subuh plus duha modele nggih. Subuh jam 8, jam 09. Iku suha duduk duha iku. Ada lagi pintu namanya pintu sedekah. Buat siapa? Buat orang yang ahli sedekah. Dari berbagai pintu itu umat Kanjeng Nabi akan masuk ke dalamnya. Semua 8 tingkat daripada surga niku separuh hadirin kita umat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Coba lihat secara logika. Umat Nabi itu jumlahnya ada yang mengatakan 124.000 nabi. 124.000 nabi dan bagaimana jumlah umatnya? Ketambahan 1 termasuk di dalamnya 1 umat Kanjeng Nabi yang itu punya porsi separuh. Terus bagaimana umat yang lain? Umat yang lain itu juga banyak dan hidupnya ribuan tahun, bukan seperti umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi paling sewidak 70, semaksimal 75 wis. 80 jarang. 90 goodbye wis ane. 100 waduh kena hitung paling satu kota 1. Umat Kanjeng Nabi mabaina sittin wa sab'in antara 60 70, mentok 70 kebanyakan. Coba umat yang lain. Ada riwayat ada nabi, Nabi Ibrahim niku ukhtutina. Nabi Ibrahim niku khitan di umur 80 tahun. Nabi Ibrahim khitan sunat itu umur 80 tahun. Ada satu riwayat hadirin. Ada satu orang disebutkan dalam kitab niku, ada satu orang ngelihat ada orang lagi hadir jenazah, orang meninggal. Terus dia juga ikut ngelayat ke jenazah ini, kemudian lihat jenazahnya yang mana? Itu ditanya, itu jenazahnya orang tua atau anak muda? Anak muda. Loh kok yang sebelah-sebelahnya ini nangis semua? Oh enggak, yang sebelah-sebelahnya itu sahabatnya. Oh ya pantesan. Terus yang ini, yang ngeliat jenazah ini, yang ikut ngelayat ini tanya, Nyun Sewu, itu yang meninggal umur berapa sih? Katanya itu umurnya 350 tahun. Dulu berarti ini cerita kisah kaum Bani Israel.
Oh 350 tahun itu dulu enom hadirin. Itu 350 tahun tuh waktu yang lama. Gak sampai dengan umurnya umat Kanjeng Nabi. Makanya sampai ada Nabi itu dakwah sampai umurnya 950 tahun, 1300 tahun, baru wafat umur 2000. Tapi mereka bukan jaminan masuk ke dalam surga, yang dijamin adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya syukur dijadikan umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ayo kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ahli syukur. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dengannya ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, tanda majelis itu baik adalah ayyadhkura dzamba likayyatuba ilallah. Majelis apabila mengingatkan kepada kita tentang dosa. Untuk apa? Agar di majelis ini kita kembali kepada Gusti Allah. Pokoknya majelis itu mengingatkan tentang bagaimana dosa kita, bagaimana kesalahan kita kepada Allah, bagaimana lupanya kita kepada dosa. Sampai ulama mengatakan ada orang yang celaka. Apa tandanya? Tandanya orang itu lupa kepada dosanya, sedangkan dosa tersebut masih ditulis, belum dihapus. Maknanya belum ditobati oleh Allah, belum ditobati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang lupa dengan dosa. Nah, dosa ini ditobati. Dosa ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil dengan amal perbuatan baik terhapus dengan sendirinya. Oke, termasuk yang bisa menghapus dosa kecil wudu. Wudu ini loh. Mari batal, wudhu lagi. Mari pipis, wudhu lagi. Habis mengeluarkan angin, ngentut, wudhu lagi. Dawamul wudhu. Selama wudhu itu dihapus oleh Allah dosa kecilnya. Makanya disebutkan orang yang dawamul wudhu, sing wudhu istiqomah niku, itu di hari kiamat nanti terlihat paling terang di antara umat yang lainnya. Lah, saya pernah hadirin ketemu satu orang tentara. Waktu itu naik bis di Probolinggo, sebelah saya tentara. Mau berangkat bisnya, tentaranya ngomong gini, Pak supir sebentar saya mau ke kamar mandi. Oh nggih, pas ke kamar mandi, balik wudhu. Setelah itu duduk sebelah saya baru berangkat bisnya. Terus saya tanya, jenengan kok basah semua bajunya? Oh nggih Habib, saya wudhu Habib. Pokoknya setelah saya berhadas saya langsung wudhu. Terus, nggih, apa faedahnya, apa manfaatnya? Kata dia, saya tidak punya keinginan kecuali langsung dikabulkan oleh Allah. Gak usah ngomong Beb, gak usah minta Gusti, gak, terbersit langsung dilancarkan oleh Allah hajat saya. Terus saya tanya, sudah berapa tahun Pak? Beliau bilang, Alhamdulillah Beb, masih barusan, sudah 30 tahun istiqomah. Tentara loh Rek. Gak tahu majlisan sampean, majlisan batal dak wudhumu. Kan gampang, bahkan disebutkan kalau wudhu dalam keadaan dingin, abot hati, nggih. Kita mau wudhu tapi adem, dingin. Ya kalau ada pemanas enak, kalau enggak ada. Terus bagaimana? Wudhu dengan air yang dingin itu pahalanya double daripada wudhu dengan air biasa. Pokoknya begini kata ulama, kalau amalan ini berat dalam hati kita, nanti pahalanya timbangannya berat di hadapan Allah ketika di hari kiamat. Mau berangkat ke majelis, wabot. Oh ngono-ngono iku majelis iku, wabot perang batin. Sampean berhasil sampai sini. Lah pahalamu nanti itu berat ketika di mizan ditimbang ketika di hari kiamat di hadapan Gusti Allah. Makanya majelis yang baik itu yang kedua apa? Mengingatkan kepada kita tentang dosa. Dengannya kita bertambah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang paling penting. Tanda majelis itu baik adalah ayyadhkura aduwallah likai ittakhadahu aduwan. Mengingatkan kepada kita di majelis tadi itu tentang musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Syaitan. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita menjauhi dan berhati-hati dari godaan setan. Jadi diingatkan bagaimana setan kalau misalkan mengganggu umat manusia.
Setan itu tidak harus mengganggu dan mengajak kepada kejelekan, enggak harus hadirin. Kadang setan itu mengganggu kita dengan hal yang mubah. Contoh, panjenengan mau sholat duhur, lo kebetulan sudah mepet, sudah jam 2:30, mau adzan jam 3:15, kurang 1/4. Terus setan bisi, coba delokan HP-mu, ono SMS, balasan dhisik paling gak sampai 1 menit. Dibuka iyo SMS-an sih. SMS kan bukan sesuatu yang maksiat. Mubah toh. Lihat SMS, mari dibalas. Oh iya, ono di grup. Loh, lagi rame debat. Oh melo ae wis. Terus SMS-an sampai keluar waktu sholat.